Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang lagi dengerin cerita ini, semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah dimanapun berada. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat sekaligus teman begadang kalian malam ini. Jangan lupa, kalau kalian lagi sendirian atau lampu kamar redup, tarik napas dulu. Karena cerita ini bakal bawa kalian masuk ke suasana yang mungkin bikin merinding pelan-pelan. Malam itu, kampung kecil di pinggir sawah terlihat lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun dari langit gelap, membuat jalan tanah di antara rumah warga berubah jadi licin dan becek. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Hanya beberapa rumah yang masih menyisakan cahaya temaram di teras, seolah takut gelap menelan seluruh kampung. Di kejauhan, terdengar suara roda gerobak yang berdecit pelan. Suara itu memecah kesunyian, seperti irama kecil yang terus mengalun di tengah malam. Gerobak itu didorong oleh seorang lelaki paruh baya. Tubuhnya kurus tapi terlihat kuat. Kulitnya sawo matang karena sering kena matahari. Di kepalanya terpasang peci hitam yang sudah agak lusuh. Di bahunya, handuk kecil menggantung untuk mengelap keringat. Dialah Pak Amar, tukang bakso keliling yang sudah puluhan tahun mengais rejeki di kampung itu. Pak Amar berumur 50 tahun. Wajahnya terlihat tua dari usianya, mungkin karena hidup yang tak pernah benar-benar mudah. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, sementara anak satu-satunya memilih merantau ke kota dan jarang memberi kabar. Sekarang, Pak Amar tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Tiap pagi sampai malam, ia mendorong gerobak bakso, berharap mangkok-mangkok baksonya habis terjual. Aduh, malam ini kok sepi banget ya? Gumam Pak Amar sambil melirik panci bakso yang masih penuh. Uap tipis naik dari panci. Baunya biasanya bikin orang lapar. Tapi malam itu tak ada satupun pembeli yang mendekat. Mungkin karena hujan, mungkin juga karena orang-orang sudah keburu masuk rumah. Pak Amar berhenti sejenak di bawah pohon mangga di pinggir jalan. Ia menghela napas panjang, lalu mengelap wajahnya dengan handuk kecil. Dingin malam meresap ke tulang. Perutnya sendiri mulai keroncongan, tapi ia menahan diri untuk tidak mengambil dagangannya dulu. Baginya, bakso itu rejeki yang harus dihabiskan dulu sebelum dia makan. Ya Allah, semoga masih ada yang beli, ucapnya lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia kembali mendorong gerobaknya. Roda berdecit tiap kali melewati batu kecil. Langkahnya pelan, bukan karena capek saja, tapi karena pikirannya sedang penuh. Tagihan listrik belum dibayar, beras di rumah tinggal sedikit. Kalau malam ini dagangan tidak habis, besok ia harus memutar otak lagi. Jalanan kampung makin lama makin gelap, rumah-rumah makin jarang. Pak Amar sendiri tidak sadar, langkah kakinya membawanya ke arah jalan tanah yang jarang dilewati orang. Di kiri kanan jalan, semak liar tumbuh tinggi, bau tanah basah semakin terasa kuat. Tiba-tiba, Pak Amar berhenti. Matanya memicing menatap ke depan. Samar-samar, di balik kabut tipus, terlihat deretan nisan, pemakaman kampung. Loh, kok bisa sampai sini? Katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Pak Amar menelan ludah. Ia bukan orang penakut, tapi pemakaman di malam hari tetap saja bikin dada terasa sesak. Apalagi malam itu malam Jumat Kliwon. Sejak kecil ibunya sering bilang malam Jumat Kliwon bukan malam biasa. Banyak makhluk tak kasat mata yang berkeliaran. Dulu Pak Amar cuma menganggapnya cerita pengantar tidur. Tapi berdiri di depan pemakaman seperti ini, kata-kata ibunya tiba-tiba terngiang jelas di kepala. Ah, kebablasan aja ini. Balik-balik, gumamnya sambil memutar gerobak. Baru beberapa langkah ia berbalik, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi jelas. Krek, krek. Pak Amar berhenti. Napasnya tertahan. Pak, suara itu memanggil pelan. Pak Amar merinding, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menoleh perlahan, seperti takut melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. Di belakangnya, berdiri seorang pria kurus. Pakaiannya lusuh, warnanya sudah pudar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat seperti orang lama tak kena matahari. Matanya cengkung, tapi menatap Pak Amar dengan tatapan yang entah kenapa terasa dalam. "Mau beli bakso, Pak?" kata pria itu dengan suara datar. Pak Amar terdiam beberapa detik,
lalu mencoba menyenami simpul tipis untuk menutupi rasa kagetnya. "Jam segini masih beli bakso, Mas. Di sini pula tempatnya," katanya pelan. Pria itu mengangguk kecil. "Iya, Pak, lapar." Kata lapar itu diucapkan dengan nada aneh, seperti bukan sekedar lapar biasa. Pak Amar merasakan hawa dingin menyapu tengkuknya. "Sendiri aja?" tanya Pak Amar berusaha terdengar santai. Pria itu menggeleng, lalu matanya melirik ke arah dalam pemakaman. Kabut makin tebal, nisan-nisan terlihat seperti bayangan samar. "Banyak yang mau pesan, Pak." Pak Amar ikut melirik ke arah yang ditunjuk. Perasaannya makin tidak enak. "Banyak yang mau pesan? Di dalam sana?" tanyanya ragu. Pria itu mengangguk pelan. 100 mangkok." Pak Amar tertegun. 100? Angin malam berdesir lebih kencang. Daun-daun kering di tanah bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang lewat di antara nisan-nisan. Pak Amar merasa tenggorokannya kering. Pikirannya langsung teringat cerita-cerita tentang penghuni kuburan yang katanya bisa minta tolong pada orang hidup. "Mas, jangan bercanda. Saya orang tua. Bercanda begitu bikin jantung saya copot," kata Pak Amar sambil tertawa hambar. Tapi tawanya terdengar hambar. Pria itu tidak ikut tertawa. Wajahnya tetap datar. "Saya tidak bercanda. Mereka sudah menunggu lama. Malam ini saja." Pak Amar terdiam. Dadanya naik turun, antara takut dan bingung. Tapi entah kenapa, di balik rasa takut itu, ada rasa penasaran yang pelan-pelan muncul. Bagaimana bisa orang memesan bakso dari kuburan? Siapa sebenarnya pria di depannya ini? Kenapa suaranya begitu tenang saat mengatakan hal yang seharusnya mustahil? Kalau saya layani, bayarnya bagaimana?" tanya Pak Amar. Suaranya hampir seperti bisikan. Pria itu memasukkan tangannya ke saku celana. Gerakannya pelan, seolah tak ingin membuat suara. Lalu ia mengeluarkan segenggam benda kecil yang berkilau terkena cahaya lampu gerobak. Emas. Mata Pak Amar membelalak. Untuk beberapa detik, rasa takutnya kalah oleh kaget dan tergoda. Emas itu terlihat tua, warnanya agak kusam tapi tetap berkilau. Nilainya pasti tidak sedikit. "Ini buat bayarnya, Pak," kata pria itu. Pak Amar menelan ludah, tangannya gemetar di gagang gerobak. Di kepalanya terlintas bayangan hidup yang sedikit lebih tenang kalau punya emas banyak itu. Ia bisa bayar hutang, beli beras, mungkin memperbaiki atap rumah yang bocor. Tapi di sisi lain, perasaannya berontak. Semua ini terasa salah, sangat salah. "Mas, ini bukan urusan biasa," katanya pelan. "Bakso saya buat orang hidup." Pria itu menatapnya lebih dalam. "Mereka juga pernah hidup, Pak. Dulu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Amar berdiri. Suasana di sekitar terasa makin sunyi. Suara hujan seperti menjauh, hanya degup jantung Pak Amar yang terdengar di telinganya sendiri. Pak Amar terdiam lama. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu sedang menguji dirinya, entah ujian iman atau ujian hati yang rapuh karena hidup yang serba kekurangan. Dan di sanalah, di depan pemakaman kampung, pada malam Jumat Kliwon yang dingin dan basah, langkah pertama Pak Amar menuju kejadian yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup pun dimulai. Pak Amar masih berdiri kaku di samping gerobaknya. Hujan mulai mengecil, tinggal gerimis halus yang jatuh pelan ke tanah kuburan. Bau tanah basah makin tajam menusuk hidung. Lampu kecil di gerobak baksonya berkedip sebentar, seolah kehabisan tenaga. Pria kurus di depannya belum juga bergerak. Matanya menatap Pak Amar tanpa berkedip. Tatapan itu bukan marah, bukan juga memohon, lebih seperti tatapan orang yang sudah terlalu lama menunggu. Pak Amar menarik napas panjang. "Mas, kalau ini bercanda, tolonglah, saya sudah capek, mau pulang juga," katanya lirih. Pria itu menggeleng pelan. "Kami tidak bercanda, Pak." Kata "kami" diucapkan pelan tapi terdengar berat. Pak Amar merasa tengkuknya dingin seperti disiram air es. "Kami?" ulang Pak Amar. Pria itu mengangguk lagi, lalu melirik ke arah nisan-nisan di balik kabut. Samar-samar Pak Amar merasa seperti melihat bayangan bergerak di antara batu nisan. Ia mengucek matanya cepat-cepat, mengira itu cuma efek mata lelah. "Yang pesan banyak, Pak, bukan cuma 1-2, lanjut pria itu. Pak Amar menggenggam gagang gerobak lebih erat. Tangannya dingin. Ia mencoba mengingat-ingat doa pendek yang biasa dia ucapkan saat merasa takut. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. "Mas, saya ini cuma tukang bakso. Saya nggak mau cari masalah,"
katanya dengan suara yang bergetar halus. Pria itu melangkah 1 langkah lebih dekat. Jarak mereka sekarang tinggal sekitar 1 meter. Pak Amar bisa mencium bau aneh dari tubuh pria itu. Bukan bau keringat, tapi bau tanah lembab campur sesuatu yang amis. Kami cuma mau makan, Pak. Sudah selama sekali kami tidak merasakan hangatnya kuah. Kalimat itu membuat dada Pak Amar sesak. Ada nada sedih di suara pria itu. Bukan sedih seperti orang minta belas kasihan, tapi sedih yang dingin, seperti kesepian yang sudah terlalu lama. Pak Amar terdiam. Ia tahu, ia teringat wajah ibunya dulu yang sering mengingatkan agar tidak menolak orang lapar. Tapi ini bukan orang biasa. Nalurinya menjerit agar segera pergi. Kalau saya nggak mau, tanya Pak Amar pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya sedikit meredup. Angin malam bertiup, membuat dedaunan kering di tanah bergerak. Kami tidak akan memaksa, Pak. Tapi malam ini saja pintu terbuka. Besok sudah tertutup lagi. Pak Amar bingung dengan maksud kalimat itu. Pintu apa yang terbuka? Pintu antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Masnya, pria itu mengangkat tangannya yang menggenggam emas. Itu bukan iming-iming. Itu titipan dari mereka. Pak Amar memejamkan mata sejenak. Di dalam kepalanya, pikiran-pikiran buruk saling berebut. Kalau dia terima, apa yang akan terjadi padanya? Kalau dia tolak, apakah dia akan diganggu? Hujan berhenti total. Suasana jadi makin sunyi. Jangkrik yang tadi berbunyi pun seperti mendadak diam. "Mas, kamu ini siapa sebenarnya?" tanya Pak Amar dengan suara hampir putus asa. Pria itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, lebih mirip gerakan bibir daripada senyum yang hangat. "Dulu, saya juga orang yang pernah lewat sini tiap malam. Sampai suatu malam, saya tidak pernah pulang lagi." Pak Amar tertegun. "Maksudnya?" Pria itu menoleh ke salah satu nisan di dekat mereka. Pak Amar mengikuti arah pandangnya. Nisan itu sudah agak miring. Tulisannya samar karena lumut. Pak Amar tidak bisa membaca namanya dengan jelas dari jarak itu. "Saya di situ, Pak," kata pria itu pelan. Tenggorokan Pak Amar terasa tercekat. Kakinya lemas. Ia mundur setengah langkah. "Mas, jangan main-main," katanya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Saya tidak main-main," jawab pria itu tenang. Angin malam kembali berdesir. Pak Amar merasa seperti ada banyak mata yang menatap dari balik kabut. Suasana di sekitar mereka berubah. Udara terasa lebih berat, seolah setiap tarikan nafas membutuhkan tenaga lebih. Pak Amar memegang dadanya. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, ampuni saya kalau saya salah dengar," gumamnya. Pria itu menunggu. Tidak mendesak, tidak memaksa. Hanya berdiri di situ, seolah yakin waktu ada di pihaknya. Pak Amar memandang emas di tangan pria itu. Kilauannya memantul di matanya. Di benaknya, terlintas bayangan atap rumah yang bocor, beras yang tinggal segenggam, dan malam-malam sepi tanpa pembeli. "100 mangkuk itu banyak, Mas," katanya mencoba mencari alasan. "Bakso saya tidak cukup." Pria itu menggeleng pelan. "Cukup, Pak. Dari tadi kami menghitung. Panci Bapak masih penuh." Pak Amar terkejut. Ia refleks menoleh ke panci baksonya. "Benar, masih penuh. Tapi bagaimana pria itu tahu isinya?" "Kami sudah lama memperhatikan Bapak," lanjut pria itu pelan. Kalimat itu membuat Pak Amar semakin merinding. "Memperhatikan dari mana?" Pria itu tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Pak Amar menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Kalau saya tolong, ini tidak akan membawa celaka buat saya, kan?" Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Celaka atau tidak, tergantung niat Bapak." Jawaban itu tidak membuat Pak Amar berasa lebih tenang. "Mas, saya ini cuma mau cari makan, bukan cari urusan sama yang begituan," katanya lirih. Pria itu menunduk sedikit, seolah mengerti. "Kami juga dulu cuma mau makan, Pak." Kalimat itu terdengar seperti keluhan lama yang akhirnya terucap. Suasana makin hening. Pak Amar merasa dunia di sekitarnya mengecil, menyisakan dirinya, gerobak bakso, pria kurus itu, dan kuburan-kuburan yang diam mengawasi. Ia teringat pesan ibunya lagi. Jangan menolak orang lapar, tapi juga jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu. "Kalau saya cuma kasih sedikit, 1-2 mangkuk?" tanya Pak Amar ragu. Pria itu menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Mereka menunggu bersama. Kalau satu yang makan, yang lain akan iri. Iri di dunia kami tidak baik, Pak." Pak Amar menghela nafas berat. Pikirannya makin kacau. Rasa takut bercampur iba.
Ia melihat wajah pria itu lagi. Di balik kepucatan dan tatapan kosong, ada kesan manusia biasa yang lelah dan lapar. "Saya perlu mikir, Pak," kata Pak Amar akhirnya. Pria itu mengangguk. "Kami menunggu di sini, Pak. Tapi jangan lama-lama. Malam tidak panjang." Pak Amar memutar tubuhnya sedikit seolah ingin pergi, tapi kakinya belum mau melangkah. Ada perasaan aneh yang menahan, seolah kalau ia pergi sekarang, sesuatu akan mengikuti dari belakang. "Mas," panggil Pak Amar pelan. Pria itu menatap. "Kalau saya jadi layani, setelah itu kamu dan yang lain akan tenang?" Pria itu terdiam lama. Kabut di belakangnya bergerak pelan, seperti ada yang berjalan di dalamnya. "Tenang itu kata yang berat, Pak," jawabnya akhirnya. "Tapi setidaknya malam ini kami tidak merasa sendiri." Kalimat itu membuat dada Pak Amar sesak. Ia menutup mata sejenak lalu membukanya lagi. Keputusan di hatinya mulai condong, meski rasa takut belum juga pergi. Dan di tengah sunyi pemakaman kampung itu, Pak Amar sadar, apapun pilihannya malam ini, hidupnya tidak akan kembali seperti sebelum ia bertemu pria kurus di depan kuburan. Pak Amar berdiri lama di tempat itu. Kakinya terasa berat seperti menapak di lumpur. Hujan sudah berhenti, tapi dingin malam makin terasa menusuk. Kabut tipis menggantung rendah di antara nisan-nisan, membuat pemakaman terlihat seperti dunia lain yang terpisah dari kampung. Ia menatap gerobaknya. Lampu kecil di atas panci bakso masih menyala. Cahayanya kekuningan, membuat bayangan aneh di tanah. Uap dari panci mengepul pelan, seperti napas makhluk hidup. Biasanya uap itu bikin perut orang keroncongan, tapi malam ini baunya terasa berbeda, lebih tajam, seperti bercampur bau besi. "Mas, saya ini orang kecil," kata Pak Amar akhirnya. Suaranya serak. "Kalau saya salah langkah, yang kena bukan cuma saya, keluarga saya juga." Pria kurus itu menunduk sedikit. "Keluarga Bapak akan baik-baik saja, Pak. Kami tidak ingin menyakiti." Pak Amar mengernyit. "Kamu bilang kami tidak ingin menyakiti, tapi kamu juga bilang kamu sudah tidak pulang lagi sejak lama. Itu artinya kamu sudah..." Pak Amar tidak berani melanjutkan kalimatnya. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Kata itu jatuh seperti batu ke dada Pak Amar. Meski sejak awal ia sudah curiga, mendengar pengakuan itu tetap membuat kakinya lemas. "Kalau begitu, kamu bukan orang hidup," ucap Pak Amar lirih. Pria itu mengangkat wajahnya. "Saya bukan orang hidup, tapi saya juga belum sepenuhnya pergi." Pak Amar memejamkan mata sejenak. Di kepalanya doa-doa pendek bercampur dengan rasa takut. "Ya Allah, ampuni hamba," gumamnya. Pria itu menunggu, seolah memberi waktu Pak Amar menenangkan diri. Dari arah dalam kuburan, terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang. Pak Amar tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar seperti orang-orang yang sedang berdesak minta sesuatu. "Itu suara siapa?" tanya Pak Amar dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu menoleh ke arah kabut. "Yang menunggu." Pak Amar menggigil. "Mereka semua lapar." "Lapar dan dingin," jawab pria itu pelan. Pak Amar menatap panci baksonya lagi. Isi panci masih penuh. 100 mangkok berarti hampir seluruh dagangannya. Itu artinya ia tidak akan membawa pulang uang malam ini. Tapi ada emas di tangan pria itu. Emas yang nilainya jauh lebih besar dari hasil jualan bakso 1 gerobak. "Emas itu dari mana?" tanya Pak Amar. "Dari benda-benda yang dulu ikut dikubur bersama kami. Tidak semuanya berguna di tempat kami." Pak Amar terdiam. Ia teringat cerita orang-orang tua tentang orang zaman dulu yang dikubur dengan perhiasan. Pikirannya berputar. Emas dari kuburan. Pantas saja baunya aneh. "Kalau saya terima emas itu, saya seperti mengambil barang orang mati," ucap Pak Amar lirih. Pria itu mengangguk pelan. "Itu sebabnya kami tidak memaksa. Ini pilihan Bapak." Pak Amar menarik napas panjang. "Tapi kalau saya tolong, saya juga seperti menolong orang mati." Pria itu menatap Pak Amar lebih dalam. "Kami bukan cuma mati, Pak. Kami terlupakan." Kata terlupakan membuat hati Pak Amar terenyuh.
Ia teringat kuburan ibunya yang jarang ia ziarahi karena sibuk bekerja. Rasa bersalah kecil muncul di dadanya. "Mas, kenapa harus bakso saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena dari semua yang lewat sini, cuma Bapak yang berhenti lama. Yang lain buru-buru pergi. Kami hanya bisa mendekat pada orang yang tidak menutup hatinya rapat-rapat." Pak Amar terdiam. Ia merasa seperti dibaca habis. Dari arah dalam kabut, tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah pelan. Bukan satu, tapi banyak. Bunyinya seperti kaki telanjang menyentuh tanah basah. Pak Amar menoleh cepat, matanya membesar. Di balik kabut terlihat bayangan-bayangan samar bergerak. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak jelas. "Ya Allah," desis Pak Amar. Pria itu melangkah sedikit ke samping, memberi pandangan lebih jelas ke arah pemakaman. Mereka tidak akan mendekat kalau Bapak belum memberi jawaban. Pak Amar merasa tenggorokannya kering. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. "Mas, saya takut," katanya jujur. Pria itu menatapnya dengan sorot mata yang tiba-tiba terlihat sangat manusiawi. "Takut itu wajar, Pak. Kami juga takut saat pertama kali menyadari kami tidak pulang lagi." Kalimat itu membuat Pak Amar merinding. "Kamu ingat waktu kamu meninggal?" tanya Pak Amar ragu. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Kata itu jatuh seperti batu ke dada Pak Amar. Meski sejak awal ia sudah curiga, mendengar pengakuan itu tetap membuat kakinya lemas. "Kalau begitu, kamu bukan orang hidup," ucap Pak Amar lirih. Pria itu mengangkat wajahnya. "Saya bukan orang hidup, tapi saya juga belum sepenuhnya pergi." Pak Amar memejamkan mata sejenak. Di kepalanya doa-doa pendek bercampur dengan rasa takut. "Ya Allah, ampuni hamba," gumamnya. Pria itu menunggu, seolah memberi waktu Pak Amar menenangkan diri. Dari arah dalam kuburan, terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang. Pak Amar tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar seperti orang-orang yang sedang berdesak minta sesuatu. "Itu suara siapa?" tanya Pak Amar dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu menoleh ke arah kabut. "Yang menunggu." Pak Amar menggigil. "Mereka semua lapar." "Lapar dan dingin," jawab pria itu pelan. Pak Amar menatap panci baksonya lagi. Isi panci masih penuh. 100 mangkok berarti hampir seluruh dagangannya. Itu artinya ia tidak akan membawa pulang uang malam ini. Tapi ada emas di tangan pria itu. Emas yang nilainya jauh lebih besar dari hasil jualan bakso 1 gerobak. "Emas itu dari mana?" tanya Pak Amar. "Dari benda-benda yang dulu ikut dikubur bersama kami. Tidak semuanya berguna di tempat kami." Pak Amar terdiam. Ia teringat cerita orang-orang tua tentang orang zaman dulu yang dikubur dengan perhiasan. Pikirannya berputar. Emas dari kuburan. Pantas saja baunya aneh. "Kalau saya terima emas itu, saya seperti mengambil barang orang mati," ucap Pak Amar lirih. Pria itu mengangguk pelan. "Itu sebabnya kami tidak memaksa. Ini pilihan Bapak." Pak Amar menarik napas panjang. "Tapi kalau saya tolong, saya juga seperti menolong orang mati." Pria itu menatap Pak Amar lebih dalam. "Kami bukan cuma mati, Pak. Kami terlupakan." Kata terlupakan membuat hati Pak Amar terenyuh. Ia teringat kuburan ibunya yang jarang ia ziarahi karena sibuk bekerja. Rasa bersalah kecil muncul di dadanya. "Mas, kenapa harus bakso saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena dari semua yang lewat sini, cuma Bapak yang berhenti lama. Yang lain buru-buru pergi. Kami hanya bisa mendekat pada orang yang tidak menutup hatinya rapat-rapat." Pak Amar terdiam. Ia merasa seperti dibaca habis. Dari arah dalam kabut, tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah pelan. Bukan satu, tapi banyak. Bunyinya seperti kaki telanjang menyentuh tanah basah. Pak Amar menoleh cepat, matanya membesar. Di balik kabut terlihat bayangan-bayangan samar bergerak. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak jelas. "Ya Allah," desis Pak Amar. Pria itu melangkah sedikit ke samping, memberi pandangan lebih jelas ke arah pemakaman. Mereka tidak akan mendekat kalau Bapak belum memberi jawaban.
Pak Amar merasa tenggorokannya kering. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. "Mas, saya takut," katanya jujur. Pria itu menatapnya dengan sorot mata yang tiba-tiba terlihat sangat manusiawi. "Takut itu wajar, Pak. Kami juga takut saat pertama kali menyadari kami tidak pulang lagi." Kalimat itu membuat Pak Amar merinding. "Kamu ingat waktu kamu meninggal?" tanya Pak Amar ragu. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Kata itu jatuh seperti batu ke dada Pak Amar. Meski sejak awal ia sudah curiga, mendengar pengakuan itu tetap membuat kakinya lemas. "Kalau begitu, kamu bukan orang hidup," ucap Pak Amar lirih. Pria itu mengangkat wajahnya. "Saya bukan orang hidup, tapi saya juga belum sepenuhnya pergi." Pak Amar memejamkan mata sejenak. Di kepalanya doa-doa pendek bercampur dengan rasa takut. "Ya Allah, ampuni hamba," gumamnya. Pria itu menunggu, seolah memberi waktu Pak Amar menenangkan diri. Dari arah dalam kuburan, terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang. Pak Amar tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar seperti orang-orang yang sedang berdesak minta sesuatu. "Itu suara siapa?" tanya Pak Amar dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu menoleh ke arah kabut. "Yang menunggu." Pak Amar menggigil. "Mereka semua lapar." "Lapar dan dingin," jawab pria itu pelan. Pak Amar menatap panci baksonya lagi. Isi panci masih penuh. 100 mangkok berarti hampir seluruh dagangannya. Itu artinya ia tidak akan membawa pulang uang malam ini. Tapi ada emas di tangan pria itu. Emas yang nilainya jauh lebih besar dari hasil jualan bakso 1 gerobak. "Emas itu dari mana?" tanya Pak Amar. "Dari benda-benda yang dulu ikut Pria itu menatapnya. "Niat Bapak yang menentukan, Pak." Pak Amar mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat meraih sendok sayur besar di gerobak. "Tapi saya tidak mau mereka mendekat ke rumah saya. Saya tinggal sendiri," katanya cepat. Pria itu mengangguk. "Mereka tidak akan mengganggu rumah Bapak." Pak Amar menelan ludah. "Dan jangan ikut saya pulang." "Kami tidak bisa keluar dari area ini, Pak," jawab pria itu tenang. Pak Amar menghela napas panjang. Hatinya masih berdebar, tapi keputusannya mulai menguat. "Baik, saya akan layani," katanya pelan, seperti menyerahkan diri pada sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Pria itu tersenyum tipis. Senyum itu kali ini terlihat lebih lembut. "Terima kasih, Pak Amar." Saat Pak Amar membuka tutup panci, uap panas menyembur ke wajahnya. Anehnya, uap itu terasa dingin di kulit. Bau bakso yang keluar bercampur bau tanah basah, menciptakan aroma yang membuat perutnya mual. Dari balik kabut, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, seolah menunggu aba-aba. Pak Amar menatap panci baksonya sekali lagi. Di dalam hatinya ada rasa takut besar, tapi juga rasa iba yang tidak bisa ia usir. Dan di bawah cahaya lampu kecil gerobak bakso, pada malam Jumat Kliwon yang sunyi, Pak Amar akhirnya melangkah lebih jauh ke dalam peristiwa yang akan mengikat hidupnya dengan dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tua. Sendok sayur di tangan Pak Amar bergetar pelan. Uap dari panci bakso naik perlahan, menyentuh wajahnya. Biasanya hangat, tapi malam itu terasa dingin di kulit, seperti uap dari tanah kuburan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. Pria kurus itu berdiri di sampingnya, sedikit menjauh dari gerobak. Matanya menatap panci bakso dengan sorot yang sulit dijelaskan. Bukan rakus, bukan juga senang, lebih seperti orang yang akhirnya melihat sesuatu yang sudah lama ia rindukan. "Satu persatu, Pak," katanya pelan. Pak Amar mengangguk. "Iya, sabar." Ia mengambil mangkuk kosong dari rak gerobak. Tangannya gemetar saat menuangkan kuah bakso. Suara kuah yang jatuh ke mangkuk terdengar lebih nyaring di tengah sunyi pemakaman. 1 bakso masuk, lalu mie, lalu sedikit taburan bawang goreng. Semua gerakannya terasa lambat, seolah waktu melar. Ketika mangkuk pertama siap, Pak Amar menoleh. "Ini dikasih ke siapa?"
Pria itu menunjuk ke arah kabut. Letakkan saja di dalam rantang ini. Entah sejak kapan, di samping pria itu sudah ada rantang besi tua, warnanya coklat kehitaman, penuh karat. Tutupnya sedikit penyok seperti sudah sangat lama dipakai. Dari dalamnya tercium bau besi lembab bercampur tanah. Pak Amar menelan ludah. "Rantang ini dari mana?" "Dari dunia kami," jawab pria itu singkat. Pak Amar meletakkan mangkuk pertama ke dalam rantang. Saat mangkuk menyentuh dasar, rantang berbunyi denting pelan, seperti mangkuk dipukul sendok. Bunyi itu bukan berasal dari luar, tapi seolah dari dalam tanah. Pak Amar tersentak. "Mas, barusan itu suara apa?" Pria itu menunduk sedikit. Mereka tahu makanan sudah datang. Pak Amar menggigit bibirnya, bulu kuduknya meremang. Ia mengambil mangkuk kedua, lalu menuang lagi. Gerakannya mulai lebih cepat seolah ingin segera menyelesaikan semuanya. Satu persatu mangkuk masuk. Tiap kali mangkuk diletakkan, suara lirih terdengar dari dalam kabut. Seperti desahan orang-orang yang menahan lapar terlalu lama. Pak Amar tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar penuh harap. "Mas, mereka semua ada di dalam kubur?" tanya Pak Amar sambil menuang mangkuk ke-10. Pria itu mengangguk. "Iya, Pak. Sebagian masih terikat di sini." "Terikat? Dengan apa?" "Dengan rasa lapar dan dingin yang belum selesai," jawab pria itu pelan. Pak Amar terdiam. Keringat dingin mengalir di punggungnya meski udara malam dingin. Ia merasa seperti sedang melayani tamu dari dunia lain. Mangkuk demi mangkuk masuk. Angka 20, 30, 40. Tangannya mulai pegal tapi ia tidak berani berhenti. Di sela-sela pekerjaannya, ia sesekali menggumamkan istighfar. "Pak, jangan lupa niatkan baik," kata pria itu pelan, seolah bisa mendengar gumaman Pak Amar. Pak Amar mengangguk. "Saya niat sedekah, semoga tidak jadi apa-apa." Saat mangkuk ke-50 masuk, Pak Amar mulai merasa pusing. Dunia di sekelilingnya seperti berputar pelan. Kabut makin tebal. Nisan-nisan di sekitarnya terlihat seperti bayangan hitam yang condong ke arahnya. "Mas, kok saya pusing?" katanya sambil memegangi pinggir gerobak. Pria itu melangkah sedikit mendekat. "Tarik napas, Pak. Jangan berhenti di tengah." Pak Amar menurut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bau bakso yang bercampur bau tanah terasa makin kuat. Perutnya mual. Mangkok ke-60, ke-70. Suara lirih dari dalam kabut makin jelas. Seperti bisikan banyak orang yang menghitung. "Tinggal sedikit lagi, Pak," kata pria itu. Pak Amar mengangguk tanpa bicara. Saat mangkok ke-80 masuk, tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari arah nisan paling dekat. Pak Amar tersentak dan menoleh. Di balik kabut, terlihat bayangan seperti perempuan duduk memeluk lututnya. Bahunya berguncang seperti orang menangis. "Mas, itu siapa?" bisik Pak Amar dengan suara gemetar. Pria itu menoleh sebentar. Dia yang dulu meninggal bersama anaknya. Anaknya belum sempat makan malam. Pak Amar menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia teringat anaknya sendiri yang entah di mana sekarang. "Ya Allah," gumamnya. Ia melanjutkan menuang. Mangkok ke-90. Tangannya mulai kebas. "Mas, mereka bisa makan?" tanya Pak Amar lirih. Pria itu mengangguk. "Di dunia kami, makanan ini hanya terasa sebentar, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kami pernah hidup." Pak Amar terdiam. Akhirnya, mangkok ke-100 masuk ke dalam rantang. Tangan Pak Amar gemetar hebat. Ia meletakkan sendok sayur, lalu memegangi dadanya. Nafasnya tersengal. "Sudah 100, katanya lirih. Pria itu mengangguk. "Terima kasih, Pak Amar." Ia menutup rantang perlahan. Saat tutupnya menutup, terdengar suara ramai dari dalam tanah. Bukan teriakan, tapi seperti suara banyak orang yang bersyukur. Suara itu lalu pelan-pelan meredup sampai akhirnya hilang. Kabut di sekitar pemakaman bergerak, seolah ditarik angin. Udara terasa sedikit lebih ringan. Pria itu mengeluarkan emas dari sakunya. Kilau emas terlihat lebih redup dari sebelumnya. "Ini hak Bapak," katanya sambil menyerahkan emas itu. Pak Amar menatap emas itu lama.
Tangannya gemetar saat menerimanya. Emas itu terasa dingin, jauh lebih dingin dari logam biasa. "Mas, setelah ini kalian benar-benar kembali?" tanya Pak Amar. Pria itu mengangguk pelan. "Iya Pak, pintu akan tertutup." "Dan kamu?" Pria itu menatap Pak Amar. "Saya juga kembali." Pak Amar menelan ludah. Ada perasaan aneh di dadanya, campur antara lega dan sedih. "Hati-hati di jalan pulang Pak," kata pria itu tiba-tiba. Pak Amar mengernyit. "Kamu bilang kalian tidak bisa keluar dari area ini." Pria itu tersenyum tipis. "Bukan kami yang mengikuti Bapak, tapi malam ini batas dunia tipis. Bapak sebaiknya tidak menoleh ke belakang." Pak Amar merinding. "Jangan menoleh." Pria itu mengangguk. "Apapun yang Bapak dengar di belakang, jangan menoleh." Kalimat itu membuat jantung Pak Amar kembali berdegup kencang. Pria itu lalu mengangkat rantang besi. Tubuhnya perlahan memudar, seolah menyatu dengan kabut. Sebelum benar-benar menghilang, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah mengingat kami malam ini." Kabut menutup sosoknya. Pemakaman kembali sunyi. Pak Amar berdiri sendiri di samping gerobaknya yang kini kosong. Panci bakso tinggal sisa kuah. Lampu kecil di gerobak berkedip lagi, lalu menyala stabil. Tangannya menggenggam emas, dinginnya menembus kulit. Pak Amar memejamkan mata sejenak, mengucap doa pendek, lalu mendorong gerobaknya pelan-pelan menjauh dari pemakaman. Ia ingat pesan pria kurus itu, tidak menoleh ke belakang. Meski di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki pelan, seperti banyak orang berjalan mengikuti dari kejauhan. Pak Amar mendorong gerobaknya pelan-pelan menjauh dari pemakaman. Roda gerobak kembali berdecit, tapi suaranya terasa lebih nyaring di telinga, seolah memantul di antara nisan-nisan. Ia menunduk, fokus pada jalan tanah di depannya. Pesan pria kurus itu terngiang jelas di kepalanya. Jangan menoleh ke belakang. Nafasnya pendek-pendek, tangannya masih menggenggam emas di saku sarung. Dinginnya seperti merembes sampai ke tulang. Tiap langkah terasa barat, seolah tanah menahan kakinya. Di belakangnya, suara langkah kaki pelan terdengar lagi. Bukan satu, tapi banyak. Iramanya tidak teratur, seperti orang-orang berjalan tertatih. Krek, krek. Pak Amar menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Ya Allah, lindungi hamba," gungamnya lirih. Ia mempercepat langkah, tapi roda gerobak seperti sengaja menahan, tersangkut batu kecil. Gerobak hampir terguling. Pak Amar buru-buru menahan. Jantungnya hampir copot. "Astagfirullah, jangan sekarang," bisiknya. Suara langkah di belakangnya terasa makin dekat. Ada yang terdengar seperti tarikan nafas berat, ada juga yang seperti orang terbatuk pelan. Pak Amar memejamkan mata sejenak sambil terus berjalan. Ia tidak berani menoleh. Di kepalanya terlintas bayangan wajah-wajah pucat yang tadi samar terlihat di kabut. "Pak," terdengar suara memanggil pelan dari belakang. Pak Amar tersentak, dadanya terasa sesak. Suara itu mirip suara anak kecil. "Pak, tunggu." Langkah Pak Amar makin cepat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. "Ya Allah, jangan ganggu hamba," gumamnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Pak, dingin." Pak Amar menggigit bibir. Hatinya teriris mendengar nada suara itu. Terdengar seperti anak yang kedinginan dan kelaparan. Tapi ia teringat pesan pria kurus itu. Apapun yang ia dengar, jangan menoleh. Ia menunduk lebih dalam, matanya fokus ke jalan tanah. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari kecil sambil mendorong gerobak. Akhirnya, ia keluar dari area pemakaman. Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat di kejauhan. Cahaya kuning temaram itu seperti harapan kecil di tengah gelap. Begitu melewati batas jalan tanah dan masuk ke jalan kampung, suara langkah di belakangnya perlahan menghilang. Suasana kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar lagi. Pak Amar berhenti, dadanya naik turun, napasnya tersengal. "Alhamdulillah," bisiknya dengan suara bergetar. Ia berdiri beberapa detik untuk menenangkan diri. Barulah ia berani menoleh sedikit ke belakang. Pemakaman sudah tidak terlihat jelas, tertutup gelap dan kabut, seolah kejadian tadi cuma mimpi. Pak Amar melanjutkan perjalanan pulang. Jalan kampung sepi, kebanyakan rumah sudah gelap. Sesekali ada lampu teras yang masih menyala.
Di depan sebuah rumah, ia melihat bapak tua duduk di bangku bambu sambil merokok. Pak Amar kaget setengah mati karena tidak menyangka ada orang di jam segini. "Pak Amar," sapa bapak itu. Pak Amar tertegun. Pak Lurah?" Bapak itu tersenyum tipis. "Kok malam-malam masih keliling? Dagangan habis?" Pak Amar ragu sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Habis, Pak," jawabnya akhirnya. Pak Lurah mengangguk. "Rizki kalau sudah jatah memang gak kemana." Pak Amar tersenyum kecut. Ia pamit dan melanjutkan mendorong gerobak. Sampai di rumah, Pak Amar membuka pintu pelan-pelan. Rumahnya kecil dan sederhana. Ruang depan menyatu dengan dapur. Ia menyalakan lampu. Cahaya putih menerangi ruangan yang sepi. Ia meletakkan gerobak di depan rumah, lalu masuk ke dalam. Tangannya gemetar saat mengeluarkan emas dari saku sarungnya. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang sudah tua. Emas itu terlihat makin kusam di bawah lampu. Baunya aneh, seperti bau tanah basah yang menempel di tangan Pak Amar. Pak Amar duduk di kursi. Kakinya terasa lemas. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Ya Allah, kalau ini bukan rezeki yang baik buat hamba, jauhkan," ucapnya pelan. Perutnya tiba-tiba mual. Ia berdiri menuju kamar mandi kecil di belakang rumah. Setelah mencuci muka, ia kembali ke ruang depan. Saat itu, ia baru sadar suara di luar rumah terdengar aneh. Bukan suara angin, bukan juga suara hewan, seperti ada yang menggeser-geser sesuatu di depan rumah. Pak Amar menahan napas. Ia melangkah pelan ke pintu, mengintip lewat celah. Di depan rumahnya, gerobak bakso terlihat bergoyang pelan, bukan karena angin, seolah ada yang menyentuhnya. Pak Amar merinding. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan pelan dari roda gerobak. Pak Amar mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat suara langkah kaki di belakangnya tadi. Ya Allah, ia mengambil kursi kecil lalu duduk di dekat pintu sambil melukuk lutut. Ia tidak berani keluar. Tiba-tiba terdengar suara sendok beradu dengan mangkok dari arah gerobak. Ting, ting. Padahal panci bakso sudah kosong. Pak Amar menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, mereka ikut," bisiknya. Ia teringat pesan pria kurus itu. "Bukan kami yang mengikuti Bapak, tapi malam ini batas dunia tipis." Pak Amar memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca doa. Suara di luar pelan-pelan meredah. Gesekan roda berhenti, bunyi sendok pun menghilang. Keheningan kembali menyelimuti rumah kecil itu. Pak Amar membuka mata perlahan, ia memberanikan diri mengintip lagi. Gerobak diam, tidak bergerak. Jalan depan rumah sepi. Ia menghela napas panjang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu, Pak Amar tidak langsung tidur. Ia duduk di kursi sampai menjelang subuh, menatap emas di atas meja. Di dalam hatinya ada rasa lega karena selamat sampai rumah, tapi juga ada rasa takut yang belum sepenuhnya pergi. Dan ia belum tahu, kejadian malam ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih menunggu di balik keheningan malam, sesuatu yang akan kembali mengusik ketenangannya saat ia mengira semuanya sudah berlalu. Subuh datang pelan-pelan. Suara azan dari musola kecil di ujung kampung terdengar samar, menembus dingin pagi. Pak Amar masih duduk di kursi ruang depan. Matanya merah karena semalaman hampir tidak terpejam. Kepalanya terasa berat, tapi pikirannya justru terlalu ramai. Emas di atas meja masih tergeletak di tempat yang sama. Warnanya terlihat semakin kusam di bawah cahaya pagi. Anehnya, bau tanah basah masih melekat di ruangan, seolah kuburan itu ikut pulang ke rumahnya. Pak Amar berdiri perlahan. Kakinya pegal karena duduk terlalu lama. Ia melangkah ke arah meja, menatap emas itu lama. "Emas, kamu rezeki atau cobaan?" gumamnya lirih. Ia teringat kata-kata pria kurus itu. Makanan orang mati tidak boleh dimakan orang hidup. Meski itu tentang bakso, entah kenapa kalimat itu terasa seperti juga berlaku untuk emas di tangannya. Setelah sholat subuh, Pak Amar memutuskan keluar rumah. Udara pagi terasa dingin dan segar. Kampung mulai hidup pelan-pelan. Ada ibu-ibu menyapu halaman, ada bapak-bapak berangkat ke sawah. Seolah tidak ada yang aneh terjadi semalam. Pak Amar mendorong gerobaknya menuju pasar kecil di ujung kampung.
Niatnya satu, memastikan emas itu memang emas sungguhan. Di pasar, ia mendatangi toko emas langganan warga. Pemiliknya seorang pria parubaya yang ramah. "Pagi, Pak Amar. Kok wajahnya pucat? Kurang tidur ya?" sapa si pemilik toko sambil tersenyum. Pak Amar tersenyum tipis. "Iya, Pak. Semalaman kepikiran dagangan." Ia mengeluarkan emas dari plastik kecil. "Saya mau tanya, ini emas beneran atau bukan?" Pemilik toko menerima emas itu. Begitu menyentuhnya, alisnya langsung mengernyit. Ia menimbang-nimbang di tangan, lalu mengambil alat kecil untuk menguji. "Ini emas tua, Pak. Kadar tingginya aneh. Jarang saya lihat yang begini," katanya. Pak Amar menelan ludah. "Harganya?" Pemilik toko menyebut angka. Pak Amar tertegun. Nilainya jauh lebih besar dari hasil jualan bakso beberapa bulan. "Wah, bisa buat renovasi rumah," gumam Pak Amar tanpa sadar. Pemilik toko tiba-tiba memegangi kepalanya. Kok kepala saya pusing ya?" Pak Amar kaget. "Pak, kenapa?" "Entahlah, sejak pegang emas ini dada saya terasa sesak," kata pemilik toko sambil menarik napas pendek. Pak Amar ikut merasakan dadanya tiba-tiba berat. Keringat dingin muncul di pelipis. "Pak, sepertinya saya batal jual," kata Pak Amar cepat. Pemilik toko mengangguk lemah. "Iya, ini emas bikin badan gak enak. Aneh." Pak Amar mengambil kembali emas itu. Perasaan tidak enak di dadanya perlahan meredah. Ia pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, ia merasa ada yang memperhatikan. Sesekali ia menoleh ke arah pemakaman yang tampak dari kejauhan. Kabut tipis masih menggantung di sana, meski matahari sudah mulai naik. "Mereka masih ada," gumam Pak Amar. Sampai di rumah, ia duduk di ruang depan. Emas itu ia letakkan lagi di meja. Kali ini ia menutupnya dengan kain. Siang hari, Pak Amar mencoba tidur. Tubuhnya lelah. Tapi begitu memejamkan mata, bayangan malam tadi muncul lagi. Wajah pria kurus, bayangan-bayangan di kuburan, suara anak kecil yang memanggil. "Pak, dingin." Pak Amar terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya sesak. Cukup," gumamnya. Sore hari, langit mendung. Angin berhembus pelan. Pak Amar duduk di teras rumah menatap jalanan sepi. Tiba-tiba ia mendengar suara batuk pelan dari samping rumah. Pak Amar menoleh. Di dekat pagar bambu berdiri seorang perempuan tua. Pakaiannya kusam, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya pucat. "Mau beli bakso, Pak?" tanya Pak Amar refleks meski gerobaknya belum ia dorong keluar. Perempuan itu menatapnya lama. Matanya kosong. "Tidak, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih," katanya pelan. Pak Amar merinding. "Terima kasih untuk apa?" "Anak saya semalam tidak menangis lagi karena lapar." Pak Amar menelan ludah. "Ibu, siapa?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Yang semalam Bapak lihat di dekat nisan." Pak Amar berdiri, lututnya lemas. Ibu bukan..." Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Angin sore bertiup, membuat rambut perempuan itu bergerak. Sesaat kemudian, sosoknya memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Pak Amar terdiam lama, jantungnya berdetak kencang. Malam mulai turun. Pak Amar menutup pintu rumah rapat-rapat. Ia duduk di ruang depan, menatap kain yang menutupi emas. Kalau emas ini bikin mereka masih terikat, mungkin harus dikembalikan, gumamnya. Di luar, angin berdesir pelan. Dari kejauhan, arah pemakaman, terdengar suara lirih seperti bisikan doa. Pak Amar menarik napas panjang. Di dalam hatinya, keputusan mulai terbentuk. Ia tahu, emas itu bukan miliknya, dan selama emas itu masih di rumahnya, batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati akan terus tipis di sekitarnya. Ia menatap langit malam lewat jendela kecil. "Ya Allah, beri hamba petunjuk," ucapnya lirih. Malam Jumat kembali datang.
Sepekan terasa berjalan sangat lambat bagi Pak Amar. Sejak kejadian malam itu, ia jadi sering melamun. Dagangan baksonya tetap ia dorong tiap sore, tapi langkahnya lebih hati-hati. Setiap kali melintas dekat jalan tanah menuju pemakaman, dadanya selalu terasa sesak. Ia tidak pernah berani lewat sana lagi. Emas itu masih tersimpan di rumahnya, dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam kaleng kecil. Tiap kali ia melihat kaleng itu, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, emas itu bisa mengubah hidupnya. Di sisi lain, emas itu seperti mengikatnya pada dunia yang bukan miliknya. Malam itu, angin bertiup pelan. Langit gelap tanpa bintang. Pak Amar duduk di teras rumah, memandang jalanan kampung yang sepi. Ia merasa gelisah sejak sore. Dadanya seperti ditekan sesuatu. "Kenapa ya? Hati saya nggak tenang," gumamnya sendiri. Tiba-tiba, dari arah jalan terdengar suara langkah kaki pelan. Pak Amar menoleh. Di ujung jalan, samar-samar terlihat sosok pria kurus yang dikenalnya. Pria itu berjalan pelan, seolah kakinya berat melangkah di tanah orang hidup. Pak Amar berdiri. "Mas?" Pria kurus itu mendekat. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya terlihat lebih redup, seperti orang yang kelelahan. "Pak Amar?" sapa pria itu pelan. Pak Amar menelan ludah. "Kamu datang lagi? Ada apa?" Pria itu berhenti di depan pagar bambu. "Kami tidak bermaksud mengganggu, tapi emas itu masih di rumah Bapak." Pak Amar terdiam. "Saya mau kembalikan. Saya memang niat mengembalikan." Pria itu mengangguk pelan. "Kalau emas itu masih di dunia Bapak, sebagian dari kami masih terikat. Kami belum benar-benar pergi." Kata-kata itu membuat dada Pak Amar sesak. "Jadi, karena emas itu kalian masih di sini?" "Iya, Pak," jawab pria itu lirih. Pak Amar menarik napas panjang. Di dalam hatinya, keputusan mulai terbentuk. Ia tahu emas itu bukan miliknya, dan selama emas itu masih di rumahnya, batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati akan terus tipis di sekitarnya. Ia menatap langit malam lewat jendela kecil. "Ya Allah, beri hamba petunjuk," ucapnya lirih. Emas ini bikin hidup saya nggak tenang, gumamnya. Ia keluar rumah. Pria kurus itu menunggu di depan pagar. "Ikut saya, Pak," kata pria itu. Pak Amar mengangguk. Ia tidak membawa gerobak, hanya berjalan kaki mengikuti pria kurus itu menuju pemakaman. Jalanan kampung sepi, lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat mereka sampai di dekat pemakaman, kabut tipis kembali muncul. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar jauh di kejauhan. Pak Amar berhenti di tepi jalan tanah. Jantungnya berdegup kencang. "Saya taruh di mana?" tanyanya pelan. Pria kurus itu menunjuk ke satu nisan yang agak miring. Nisan yang pernah ia tunjuk malam itu. "Di situ, Pak." Pak Amar melangkah pelan mendekat. Lututnya gemetar. Ia jongkok di depan nisan itu. Tulisan di batu nisan sudah tidak jelas, tertutup lumut. "Kalian tenang ya," kata Pak Amar lirih. Ia membuka kaleng kecil itu. Emas berkilau redup di bawah cahaya bulan yang samar. Saat emas menyentuh tanah, tanah di sekitar nisan bergetar pelan. Pak Amar terkejut. "Ya Allah!" Tanah bergerak sedikit, seolah bernafas. Emas itu perlahan tenggelam, masuk ke dalam tanah tanpa bekas. Dari balik kabut, terdengar suara lirih seperti banyak orang menghela nafas lega. Bukan suara menakutkan, tapi seperti suara orang yang akhirnya bisa melepaskan beban lama. Pria kurus itu berdiri di samping Pak Amar. Wajahnya terlihat lebih tenang. "Terima kasih, Pak Amar," katanya pelan. Pak Amar menoleh. "Kalian sekarang sudah benar-benar pergi?" Pria itu mengangguk. "Pintu sudah tertutup."
Kabut di sekitar pemakaman mulai menipis. Udara terasa lebih ringan. Suara-suara lirih itu perlahan menghilang. Pak Amar berdiri. Dadanya terasa lebih lega. Rasa sesak yang selama seminggu ini menempel di hatinya perlahan menguap. "Mas, kamu sendiri?" tanya Pak Amar. Pria kurus itu tersenyum tipis. "Saya ikut mereka, Pak. Terima kasih sudah mengingat kami sebagai manusia, bukan sekedar cerita horor." Pak Amar terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Hati-hati di jalan pulang ya," kata pria itu lagi, dengan nada yang sama seperti malam itu. Lalu, perlahan, tubuh pria kurus itu memudar. Kabut menutup sosoknya, sampai akhirnya hanya tinggal nisan dan tanah basah di depan Pak Amar. Pak Amar berdiri beberapa saat di sana. Ia mengucap doa pendek untuk semua yang dimakamkan di pemakaman itu. Dalam perjalanan pulang, hatinya terasa lebih ringan. Jalanan kampung terasa seperti biasa. Suara jangkrik terdengar jelas. Seolah batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati benar-benar kembali rapat. Sejak malam itu, hidup Pak Amar pelan-pelan berubah. Dagangan baksonya jadi lebih laris dari biasanya, bukan karena pesanan aneh dari kuburan, tapi karena orang-orang kampung tiba-tiba sering datang. Ada yang bilang baksonya lebih enak, ada yang bilang kuahnya terasa hangat di dada. Pak Amar sendiri tidak tahu kenapa. Ia hanya memasak seperti biasa dengan niat mencari rezeki yang halal dan bersih. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Amar tidak lagi mendorong gerobak sampai larut. Ia memilih pulang lebih awal, bukan karena takut semata, tapi karena ia tahu tidak semua rezeki datang dari dunia yang sama dengan kita. Dan setiap kali melewati pemakaman di siang hari, Pak Amar selalu melirik sebentar, lalu mengucap doa pelan. Dalam hatinya, ia menyimpan satu pelajaran yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun, bahwa rasa lapar, rasa sepi, dan rasa ingin diingat bukan hanya milik orang hidup,